Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Dinda Tulandari dengan NIM 8566777856, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ Jambi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, di video sebelumnya kita udah pernah membahas apa sih peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, buat kalian yang udah pernah menonton video sebelumnya, coba komen deh di bawah apa sih poin-poin terpenting dari ketiga peran tersebut. Oke, jika kalian udah mau ngomen, nah di sini kita akan memasuki atau mengkaji lebih dalam terkait poin terpenting yang telah dijelaskan agar pemahaman kita lebih komprehensif. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita memasuki materinya, yaitu yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu yang pertama ada aksiologi. Aksiologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran keilmiahannya. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi menilai nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak cukup hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat itu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, dan yang ketiga, menjadi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau disebut intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan dari konsep-konsep ilmu pendidikan. Yang ketiga yaitu mengapa filsafat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedakan persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Nah, pendekatan tersebut yaitu yang pertama ada ontologi, menganalisis hak masalah misalnya seperti apa itu belajar. Dan yang kedua epistemologi, yaitu mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi bernilai dampak dan nilai dari solusi tersebut atau apakah bermakna dan etis. Dan yang keempat yaitu ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, contoh penerapannya contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Dan yang kedua yaitu ada proses belajar. Guru memiliki metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai tinggi perkembangan siswa. Dan yang ketiga yaitu penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan itu sendiri.
Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.